Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimatu Zahro dengan NPM 2403010016 dengan Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori trait and factor. Baik, yang pertama ada sejarah konseling trait and factor. Asal-usul teori trait and factor dapat ditelusuri ke masa Frank Person. Teori tersebut menegaskan bahwa karakter klienlah yang harus pertama kali dinilai dan kemudian dicocokkan secara sistematis dengan faktor-faktor yang terlibat dalam berbagai jabatan. Tujuan utama konseling direktif Williamson adalah untuk membantu klien mengganti tingkah laku emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional. Konseling ini berkembang berawal dari konsep konseling jabatan atau vocational counseling yang menitik beratkan pada kesesuaian pendidikan dengan jabatan. Konseling ini dirintis oleh Frank Person yang menekankan 3 aspek penting, yaitu pemahaman yang jelas tentang potensi yang dimiliki, pengetahuan tentang jabatan atau karir, dan penyesuaian yang tepat antara kedua aspek tersebut. Pendekatan konseling yang dikemukakan oleh Williamson adalah bentuk pendekatan yang logis dan rasional yang tidak berorientasi pada intelektualisme, tetapi berorientasi pada personalisme. Dalam konseling trait and factor ini, hubungan antara konselor dan klien haruslah bersifat kemanusiaan. Baik, yang selanjutnya ada pengertian konseling trait and factor. Yang pertama ada pengertian trait. Trait adalah sifat pribadi yang berjangka panjang, baik dipelajari atau keturunan. Kettle berpendapat bahwa trait adalah elemen dasar kepribadian yang berperan vital dalam meramalkan tingkah laku. Trait dapat diklasifikasikan dengan memakai 3 kategori, yaitu kategori kepemilikan, kategori kedalaman, dan kategori modalitas ekspresi. Berdasarkan kategori kepemilikan, trait dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, trait umum. Trait umum adalah trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya intelijensi, introversi, dan suka berteman. Dan yang kedua ada trait khusus. Trait khusus adalah trait yang dimiliki satu orang saja atau bisa juga dimiliki oleh beberapa orang dengan kombinasi antar trait yang berbeda. Yang selanjutnya ada berdasarkan kategori kedalaman, trait dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada trait permukaan. Trait permukaan adalah sifat yang tampak yang menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Dan yang kedua ada trait sumber. Trait sumber adalah elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku. Sifat ini tidak dapat disimpulkan langsung amatan tingkah laku dan hanya dapat diidentifikasi dengan memakai analisis faktor. Baik, yang selanjutnya ada kategori berdasarkan modalitas ekspresi. Trait dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, trait kemampuan. Trait kemampuan adalah menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan. Contohnya kecerdasan. Yang nomor 2, trait temperamen, yaitu gaya atau irama tingkah laku. Contohnya ketenangan, kegugupan, keberanian, santai, dan mudah terangsang. Dan yang terakhir ada trait motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku, yaitu contohnya dorongan, interest, dan ambisi menguasai sesuatu. Jadi, yang dimaksud dengan trait adalah suatu ciri yang khas bagi seseorang dalam berpikir, berperasaan, berperilaku, seperti intelijensi,
atau berpikir, iba hati atau berperasaan, dan agresif atau berperilaku. Baik, slide selanjutnya ada pengertian faktor. Analisa faktor dikembangkan pada karya Spearman yang tertarik di dalam menjelaskan mengenai kecerdasan, seperti diukur dengan tes IQ, adalah suatu faktor tunggal atau suatu kombinasi karya dari jajaran subfaktor, misalnya kepandaian kemampuan di bidang matematika, keterampilan, dan lain-lain. Teori faktor adalah teori yang berusaha menjelaskan suatu konsep seperti kepribadian, kecerdasan, atau ajaran di dalam jajaran komponen yang dibebankan dengan penggunaan analisa faktor pada data terkait. Jadi, pengertian teori trait and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasikan jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Baik, slide selanjutnya ada tahap-tahap konseling trait and factor. Yang pertama ada analisis. Analisis merupakan langkah mengumpulkan informasi tentang diri klien beserta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian klien seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya yang dapat mempermudah atau mempersulit penyesuaian diri. Pada umumnya, data yang dikumpulkan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama data vertikal, data yang mencakup diri klien yang dapat dibagi lebih lanjut atas. Yang pertama, satu data fisik, yaitu meliputi kesehatan, ciri-ciri fisik, penampakan, atau penampilan fisik. Dan yang kedua ada data psikis yang meliputi bakat, minat, sikap, cita-cita, hobi, dan kebiasaan. Yang nomor dua ada data horizontal. Data horizontal yaitu data yang berkenaan dengan lingkungan klien yang berpengaruh terhadapnya, keluarga klien, hubungan dengan familinya, teman-temannya, orang-orang terdekatnya, lingkungan tempat tinggalnya, maupun sekolahnya. Baik, yang selanjutnya ada tahapan sintesis. Tahapan sintesis merupakan usaha merangkum, menggolong-golongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri klien. Rumusan diri klien dalam sintesis ini bersifat ringkas dan padat. Ada 3 cara yang dapat dilakukan dengan merangkum data pada tahap sintesis, yaitu cara pertama dibuat oleh konselor, cara kedua dilakukan oleh klien, dan cara yang ketiga adalah cara kolaborasi antara konselor dan klien. Baik, selanjutnya tahapan nomor 3 ada tahapan diagnosis. Model diagnosis dalam konseling trait and factor merupakan tahap pertama menginterpretasikan data melalui proses penarikan kesimpulan permasalahan dari klien secara logis berupa identifikasi masalah. Diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk problema yang ditunjukkan. Rumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan simpulan yang logis. Yang selanjutnya, tahapan yang nomor 4 ada prognosis. Menurut Williamson, prognosis
bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Misalnya, bila seorang klien berdasarkan data sekarang dia malas, maka kemungkinan nilainya akan rendah. Jika intelijensinya rendah, kemungkinan nanti tidak dapat diterima dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, nomor 5 ada tahapan follow up. Tahapan follow up adalah tindak lanjut merujuk pada segala kegiatan yang membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling, tetapi kemudian menemui masalah-masalah baru atau munculnya masalah-masalah yang lampau. Tindak lanjut ini juga mencakup penentuan keefektifan konseling yang telah dilaksanakan. Teknik yang digunakan konselor harus disesuaikan dengan individualitas konseli, mengingat bahwa individu itu sifatnya unik, sehingga tidak ada teknik yang baku yang berlaku untuk semua konseli. Slide selanjutnya ada langkah-langkah trait and factor. Menurut Gibson 2011, dalam Erlina Sulistiana dan Rahmayani 2016, pendekatan trait and factor ini didasarkan pada konsep Frank Parsons yang menyarankan 3 langkah besar untuk mengembangkan pengambilan keputusan karir individu. Langkah-langkah tersebut berbunyi sebagai berikut. Yang nomor 1, sebuah pemahaman yang jelas dan objektif tentang diri seseorang. Nomor 2, sebuah pengetahuan tentang persyaratan dan karakteristik karir yang spesifik. Nomor 3, sebuah pengakuan dan pengaplikasian hubungan antara poin nomor 1 dan poin nomor 2 di atas bagi sebuah perencanaan karir yang sukses. Baik, slide selanjutnya ada ciri-ciri teori trait and factor. Williamson tahun 2000 berpendapat bahwa ciri-ciri dari trait and factor dalam konseling yaitu nomor 1, dilihat dari tujuan trait and factor digunakan dalam melakukan konseling. Nomor 2, melakukan konseling trait and factor tidak hanya menghargai keunikan atau kekhasan individu. Nomor 3, konseling dalam trait and factor menganggap kesukarelaan dari individu untuk menerima konseling adalah penting. Nomor 4, bersifat netral terhadap norma-norma dan nilai-nilai. Dan yang terakhir atau nomor 5, digunakan untuk membantu klien dalam memahami dirinya secara rasional. Slide selanjutnya ada kelebihan teori trait and factor. Kelebihan teori trait and factor yang nomor 1 ada pemusatan pada klien dan bukan pada konselor. Nomor 2, identifikasi dan hubungan konseli sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Nomor 3, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Nomor 4, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Dan yang terakhir, nomor 5, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Baik, slide yang terakhir adalah slide kelemahan teori trait and factor. Nomor 1 ada konseling terpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Nomor 2 ada terlalu menekankan aspek afektif emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi merupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Nomor 3 ada penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Nomor 4 ada tujuan untuk sikap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu.
Dan yang terakhir atau nomor 5, yaitu sulit bagi konselor untuk bersikap netral dalam situasi hubungan interpersonal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.